Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Meola Marlani dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai keprofesionalan bimbingan konseling dengan anggota. Yang pertama ada Indri Melani, kedua ada saya sendiri, Meola Marlani, yang ketiga ada Moses Sihombing, dan yang keempat ada Mutia Sari. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Indri Melani. Kepada teman kita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesional. Profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Kemudian profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang mencerminkan komitmen terhadap standar dan etika profesi yang tinggi. Kemudian profesionalisme dalam bimbingan dan konseling mengacu pada kemampuan konselor untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada klien dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian profesional BK itu ada beberapa ciri. Yang pertama, ciri-ciri profesional BK memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam bidang BK. Kemudian yang kedua ada menerapkan kode etik profesi BK dengan konsisten. Kemudian yang ketiga menjaga kerahasiaan informasi siswa. Kemudian keprofesionalan BK lanjut ciri-ciri profesionalnya membangun hubungan yang saling menghormati dengan klien. Kemudian yang terakhir berkomitmen untuk pengembangan diri dan profesionalisme yang berkelanjutan. Kemudian perbedaan pendidik dan BK. Pendidik berfokus pada penyampaian materi pembelajaran dan pengembangan keterampilan akademik siswa. Memiliki peran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian bekerja dengan siswa dalam kelompok besar. Sedangkan BK itu berfokus pada pengembangan pribadi, sosial, kemudian karir siswa. Memiliki peran dalam membantu siswa mengatasi masalah dan mencapai potensi penuh mereka. Bekerja dengan siswa secara individu atau dalam kelompok kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Moses Sihombing. Kepada teman kita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara pendidik dan BK. Pendidik dan BK itu atau bimbingan konseling sangat sama tujuannya karena di pendidik dan bimbingan konseling itu sama-sama mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan dan tambahan. Bahkan juga ada menyediakan sebuah layanan kepada siswa, terus menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang positif dan mensupport pendidik untuk saling bekerja sama. Selanjutnya bisa di next. Terus kerjasama antara pendidik dan BK banyak pentingnya atas kerjasamanya ada tiga. Yang pertama meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada siswa untuk lebih efektif. Yang kedua memastikan bahwa semua kebutuhan siswa terpenuhi. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Strateginya antara pendidik dengan BK itu salah satunya menciptakan sebuah komunikasi dan bersedia untuk bekerja sama satu sama lain untuk mendukung sebuah kegiatan pengembangan yang berkaitan dengan pendidik. Terus ada juga peran dan tanggung jawab jawab peran dan tanggung jawab personel sekolah. Boleh di skip? Peran dan tanggung jawab personel sekolah ada tiga. Yang pertama kepala sekolah,
yang dimana kepala sekolah berguna peran dan tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan dan kepemimpinan dalam pengembangan program BK. Yang kedua ada mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk program BK. Yang ketiga ada memastikan konselor memiliki sebuah kesempatan untuk mengikuti sebuah kegiatan pengembangan. Yang kedua ada guru, yang dimana kita tahu bahwa guru itu peran dan tanggung jawabnya untuk membantu dan mengenali tanda-tanda siswa dalam kebutuhan. Yang kedua merujuk siswa ke arah yang positif. Tiga, konselor dari siswa diperlukan. Yang ketiga bekerja sama dengan konselor untuk mendukung kemajuan siswa. Yang ketiga ada staff. Seperti yang kita tahu ada juga staf pekerja sosial, staf administrasi yang dimana juga bekerja sama dengan konselor untuk memberikan sebuah layanan kepada siswa. Yang kedua ada membagikan informasi tentang yang relevan untuk membantu siswa dalam mendukung secara akademik. Yang ketiga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tim antara lain juga kegiatan lainnya dalam pengembangan siswa. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa profesional dalam peran dan tanggung jawab BK ini sangat penting untuk memastikan bahwa siswa sangat menerima layanan dari bimbingan konseling untuk berkualitas sangat tinggi. Jadi semua personil memiliki sebuah peran dan tanggung jawab yang sangat mendukung dalam profesional BK dan siswa. Jadi keterkaitannya dengan bekerja sama ini dapat meningkatkan pendidik untuk lebih penting dalam akademik dan mendukung prestasi siswa untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jadi sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita. Selanjutnya, kesimpulan dari materi profesional dalam bimbingan konseling sangat penting untuk memastikan bahwa siswa menerima layanan yang berkualitas tinggi. Semua personel sekolah memiliki peran penting dalam mendukung profesionalisme BK. Dengan kerjasama secara efektif, pendidik, konselor, dan staf sekolah lainnya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan suportif untuk memungkinkan semua siswa mencapai potensi penuh mereka. Sekian presentasi kami pada hari ini. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.